Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabarnya nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Kokom Komaria dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Di pagi hari yang cerah ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran SKI tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Silakan kalian simak penjelasan Bu Guru ya anak-anak. Tombol loncengnya. Anak-anak, apakah kalian tahu penjelasan tentang mata pencaharian? Kalau belum ada yang tahu, Bu Guru akan menjelaskannya. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, atau bisa diartikan juga sebagai segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam. Ibu Guru mau tanya nih kepada kalian anak-anak kelas 3, di manakah tempat tinggal kalian? Apakah kalian tinggal di kota atau di desa? Tentu kalian sudah mengetahui bahwa ada orang yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa-desa. Demikian juga dengan bangsa Arab jahiliyah. Mereka juga ada yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari. Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Baduy yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah antara lain beternak, bertani, dan berdagang. Nah, anak-anak, pada pembahasan hari ini, Bu Guru akan membahas terlebih dahulu tentang mata pencaharian berternak dan bertani. Anak-anak yang soleh dan solehah, beternak menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan bulu domba sebagai kain wol. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri atau domba, kambing, dan unta. Selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan berternak sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Mata pencaharian berikutnya adalah bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir sangat panas dan gersang.
Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat air atau oase dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lain-lain. Mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, atau terigu untuk membuat roti dan buah-buahan lainnya. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Sebab tanpa pohon kurma, maka kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma di Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta, sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Baduy. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah, kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu jadi pujaan dan impian orang-orang Baduy yang sepanjang kehidupan mereka kekurangan air dan buah-buahan. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kota Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan. Sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas atau produk dagangan utama di Arabia. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan materi dari ibu guru, tugas kalian adalah tulislah rangkuman tentang mata pencaharian masyarakat Arab di buku tulis sebanyak 1 paragraf, minimal 5 baris. Alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran SKI sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan Bu Guru. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata Bu Guru yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.